Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, alam, dan manusia merupakan tema sentral dari filsafat pendidikan, di mana startnya adalah Tuhan dan akan berakhir pula pada Tuhan. Manusia merupakan aktor penerima atau pengelola ciptaan Tuhan, sedangkan alam sebagai sarana manusia berbuat untuk menuju kembali pada Tuhan. Ketiganya memuat hubungan yang sinergis, masing-masing ketiga aktor tersebut memiliki peran yang saling kait-mengait antara yang menguntungkan dan juga merugikan. Kemampuan manusia untuk mengelola alam dan menerjemahkan wahyu Tuhan adalah wujud dari sikap yang harmonis. Kemampuan manusia mengelola alam akan tetapi tidak mampu menerjemahkan wahyu Tuhan dianggap sebagai bentuk penyimpangan, karena manusia mengabaikan penciptanya. Di sisi yang lain, kemampuan manusia menerjemahkan wahyu Tuhan akan tetapi tidak mampu menerjemahkan alam dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap fasilitas yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang komplit antara ketiganya. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi hakikat pendidik dan peserta didik, hakikat materi pendidikan dan metode cara penyampaian materi, hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, hakikat model-model pendidikan, hakikat lembaga formal dan non-formal di dalam pendidikan, hakikat sistem pendidikan, hakikat evaluasi pendidikan, dan hakikat hasil-hasil pendidikan. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya merujuk kepada kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini? Apakah realitas yang tampak ini sesuai realita materi saja? Adakah sesuatu di balik realita itu? Apakah realitas ini terdiri dari satu bentuk unsur monisme, dua unsur dualisme, atau pluralisme? Dalam pendidikan, kegiatan membimbing anak untuk memahami realita dunia dan membina kesadaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita merupakan stimulus menyelami kebenaran tahap pertama. Dengan demikian, potensi berpikir kritis anak-anak untuk mengerti kebenaran telah dibina sejak awal oleh guru di sekolah maupun orang tua dan keluarga di rumah. Epistemologi merupakan hasil studi tentang pengetahuan. Bagaimana mengetahui benda-benda? Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan yang diketahui oleh manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Kemudian ada aksiologi, adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai value. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai, baik nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Perbedaan pendidikan filsafat Islam dan juga pendidikan filsafat Barat pada proses belajar mengajar terletak jika pada filsafat pendidikan Islam lebih kepada aktivitas amal ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian atau penghambaan kepada Allah, dan pada pendidikan filsafat Barat proses belajar mengajar lebih kepada aktivitas yang semata-mata masalah keduniaan karena bersifat sekularistik dan juga materialistik. Kemudian perbedaan konsep pendidikan pada filsafat pendidikan Barat dan juga filsafat pendidikan Islam terletak jika pada filsafat pendidikan Barat pada umumnya bebas nilai, yaitu values free, karena bagi mereka pengetahuan tidak muncul dari ilmu agama tertentu, jadi bebas dari nilai keagamaan atau ketuhanan. Akan tetapi ilmu pengetahuan itu diambil dari tradisi atau budaya yang mengikuti spekulasi filosofis yang memusatkan sebagai manusia makhluk rasional. Sedangkan pada konsep pendidikan filsafat pendidikan Islam, mereka mengembangkan individu sepenuhnya. Atas dasar itulah hakikat pendidikan berperan mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin, bertolak dari
semuanya diaplikasikan secara seimbang. Kemudian, perbedaan tujuan akhir antara filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat terletak jika pada filsafat pendidikan Barat tujuan akhirnya adalah agar kita dapat memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti adanya. Kemudian, agar kita dapat memahami diri kita sendiri dan dunia kita. Kemudian, tujuan akhir dari filsafat pendidikan Islam adalah agar kita bisa mengarahkan manusia menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, untuk mengarahkan manusia agar melaksanakan ibadah kepada Tuhan, untuk mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmani manusia sehingga dapat memperoleh ilmu, akhlak, dan keterampilan yang dapat mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya. Kemudian, untuk mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mempelajari filsafat pendidikan Islam merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logi, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan, yang mana pendalaman ilmunya tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan untuk perkembangan zaman. Pemikiran filosofi sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan dan pengadaan pembaruan pendidikan agama Islam, karena dengan cara seperti itu, pendidik sebagai manusia akan selalu berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, pendidik agama Islam dituntut untuk memahami teori-teori disiplin ilmu umum yang juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan realistis yang dihadapi oleh masyarakat dan yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru pendidik agama Islam untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Jika guru tidak memahami filsafat pendidikan Islam secara benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran pendidikan Islam akan berjalan secara monoton, konstan, dan bisa dikatakan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Di dalam dunia pendidikan, Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang berpengaruh dan paling banyak menyumbangkan karya-karya beliau di bidang pendidikan. Salah satu kitab beliau adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan perkembangan usia murid. Menurut beliau, pada usia anak-anak hingga 14 tahun, anak membutuhkan waktu lebih banyak untuk bermain. Maka jika anak lelah dengan pelajaran teoretis, guru hendaknya memberikan waktu untuk beristirahat dan bermain. Menurut beliau, bermain bagi anak-anak adalah aktivitas terpenting memacu kecerdasan berpikir anak, karena melalui itulah kreativitas anak dapat tumbuh dan berkembang. Dalam pembelajaran, Imam Al-Ghazali sangat menekankan aspek antara adab guru dan murid. Menurut beliau, guru hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya. Dan menurut Imam Al-Ghazali pula, seorang yang alim hendaknya berkomitmen terhadap ilmunya dengan berbuat sesuai ilmunya. Akan tetapi dalam menegur murid, jangan sampai mempermalukan seorang murid tersebut di hadapan orang banyak, karena dapat meruntuhkan mental seorang murid dan dapat juga memprovokasi murid tersebut untuk berlaku lebih buruk. Guru juga hendaknya tidak membiarkan keburukan guru lain kepada muridnya. Guru juga hendaknya menghindari mengajarkan sesuatu yang berada di luar kemampuan murid. Kemudian salah satu kitab karangan beliau yang lain adalah kitab Ayyuhal Walad. Pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini dapat ditinjau dari 4 hal. Pertama, tujuan pendidikan. Kedua, subjek pendidikan. Ketiga, materi pendidikan. Dan terakhir, metode pendidikan. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu salah satu kitab beliau di bidang tasawuf, beliau lebih cenderung memilih tasawuf sunni, kemudian ditambah doktrin aswaja sebagai alirannya. Di dalam kitab ini, pemikiran pendidikan beliau lebih memprioritaskan pendidikan moral, yang mana hal ini tampak pada hasil karya-karya beliau yang bersentuhan dengan bidang tasawuf. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun
dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membedakan manusia karena kesanggupan berpikir yang merupakan sumber dari segala kesempurnaan dan puncak segala kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk yang lain. Manusia bukan hanya memiliki kesadaran untuk mengetahui, tetapi memahami dan mempraktekannya. Di antara pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah pendidikan adalah definisi pendidikan, materi pendidikan, pendidik, peserta didik, dan metode pengajaran dan pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang berpengaruh di Indonesia. Bukan hanya itu, pemikiran pendidikan beliau juga berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren, serta banyak menuntut ilmu dan berkecimpung secara langsung di dalamnya, di lingkungan agama Islam khususnya. Dan semua yang beliau alami dan beliau rasakan selama itu menjadi pengalaman dan mempengaruhi pola pikir dan pandangan beliau dalam masalah-masalah pendidikan. Di antara pemikiran beliau dalam masalah pendidikan adalah simplifikasi pendidikan, tujuan pendidikan, karakteristik guru, tugas dan tanggung jawab murid, sistem pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pengajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Demikian pemaparan materi jawaban UTS dari saya. Jika terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.